Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri De Amelia dengan NIM 2021 143 520 kelas 1M. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan tema faktor-faktor pendidikan, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Hendra Wijaya SAG MPDI. Yang kesatu adalah faktor-faktor pendidikan. Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengertian faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Macam-macam faktor pendidikan, peserta didik, tujuan, materi, dan alat. Dalam aktivitas, ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun pendidikan tersebut meliputi 1. Faktor tujuan. Setiap kegiatan, apapun bentuk dari jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. 2. Faktor pendidik. Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu menjadi dua kategori, yaitu A. Pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. B. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidikan yang bersifat kodatri dan sebagai orang tua wajib pertama sekali memberikan didikan kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan menurut jabatan, yaitu guru. Guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, dan diharapkan pula dari pribadi guru dapat memancarkan sikap-sikap normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat orang tua pada umumnya. 3. Faktor peserta didik. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada kependidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. 4. Faktor alat pendidikan, yaitu dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam konteks perspektif yang lebih dinamis, alat tersebut di samping sebagai perlengkapan juga merupakan pembantu dalam mempermudah terlaksanaannya tujuan pendidikan. Alat-alat itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran,
perintah dan larangan, celaan dan pujian, serta kebiasaan termasuk juga sebagai alat pendidikan, diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, dan keadaan alat-alat fasilitas-fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dalam memilih alat pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan, efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. 5. Faktor metode pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. 6. Faktor materi pendidikan. Faktor pendidikan ini merupakan suatu faktor berupa materi yang akan diajarkan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Materi pendidik diharapkan merupakan suatu materi yang segar atau update. Selain itu juga harus mudah dicerna dan interaktif. Jadi terdapat imbal balik antar pendidik dan peserta dalam melaksanakan pembelajaran. Hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal pengaruh sekolah terhadap masyarakat, dasarnya tergantung kepada luas tidaknya serta kualitas output pendidikan sekolah itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap, dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia human resources yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya, tapi dengan SDM yang rendah secara kualitas, itu juga jadi masalah. Tidak jadi output yang bersangkutan, tetapi berpengaruh juga bagi masyarakat. Dengan demikian, bila lembaga pendidikan dimaksud mampu melahirkan produk-produknya yang berkualitas, tentu saja hal ini merupakan investasi bagi penyediaan SDM. Investasi ini sangat penting untuk mengembangkan dan kemajuan masyarakat, sebab manusia itu sendiri adalah subjek setiap perkembangan, perubahan, dan kemajuan di dalam masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu tentang keterkaitan masyarakat dengan pendidikan adalah sangat erat dan saling mempengaruhi. Suatu kenyataan bagi setiap orang bahwa masyarakat yang baik, maju, modern ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik, maju dan modern pula dalam wujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkat pendidikan yang terdidik. Dengan perkataan lain, suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju baik dalam arti kualitas maupun kuantitatif. Pendidikan yang modern ditemukan dalam masyarakat yang modern pula. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetapi terkebelakang tidak hanya dari segi intelektual tapi juga dari segi sosial kultural. Kesimpulan, proses pendidikan yang berlangsung selalu melibatkan beberapa unsur pendidikan, antara lain subjek yang dibimbing, peserta didik, orang yang membimbing pendidik, interaksi edukatif antara keduanya, tujuan pendidikan, kurikulum, materi pendidikan, alat dan bahan pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Proses tersebut akan semakin ideal pelaksanaannya apabila proses tersebut selalu memperhatikan beberapa unsur, antara lain kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tanpa ketiganya, proses pendidikan mustahil akan berjalan dengan sempurna. Dari berbagai unsur di atas, ada unsur yang berjalan dengan langsung dengan pengalaman inderawi anak didik yang disebut dengan unsur empirik, seperti adanya pengembangan diri, kreativitas, dan aplikasi ilmu yang sering kita kelompokkan dalam penilaian efektif dan psikomotorik anak setelah mereka diberi ilmu secara kognitif teori saja. Sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.